Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, ya. Welcome to my lesson. Today we will have another subject for English lintas minat class 10, ya. In my class is 10 IPA 1 and 10 IPA 2. Today we will discuss chapter 3, ya. Chapter 3 is about smartphones, ya. Smartphones. Oh, sorry. Chapter 4. No. Chapter 3. Chapter 2. Chapter 3. Okay. Chapter 3, ya. Chapter 3. We're going to talk about smartphones. Seperti biasanya, Pak Wirawan akan bantu kalian bagaimana cara memahami teks, ya. Kalian dengarkan, kalian catat, nanti hasil catatan kalian, pekerjaan kalian di difoto, di PDF kan, ya, dikirim ke Google Classroom yang insya Allah akan saya kirim setelah ini. Oke, students, ya. Kalau ada pertanyaan atau apa silakan menjawab, silakan sampaikan. Oke. Smartphones, ya. Kamu tahu smartphone, semua orang punya smartphone sekarang. Smartphone is a mobile cell phone with a computer that allows people to do many of the things they can do on a computer, ya. Smartphone itu adalah telepon yang bisa dibawa kemana-mana, atau handphone dengan komputer yang membuat orang bisa melakukan banyak hal mereka bisa lakukan di komputer. Jadi pada dasarnya smartphone itu komputer yang dimasukkan ke dalam HP, ya, ini. In other words, they are the new breed of mobile phones that have multiple functions similar to those you might expect from a regular computer. Dalam istilah lain, ya, smartphone itu artinya ada merujuk pada smartphones. New breed ada generasi baru dari handphone yang memiliki fungsi multiple, ya, lebih kompleks, mirip dengan yang kamu might expect yang kamu harapkan dari regular komputer, dari komputer yang biasa, itu ya. People didn't start using the term smartphone until 1995. Orang tidak menggunakan istilah smartphone sampai pada tahun 1995, but the first true smartphone actually made its debut 3 years earlier in 1992. Tapi smartphone yang aslinya dibuat 3 tahun sebelumnya, yaitu 1992. Pemahamannya seperti itu. It was called the Simon Personal Communicator, ya, disebut dengan Simon Personal Computer (SPC), and it was created by IBM in 1994 dan dibuat oleh IBM tahun 1994. Makanya dulu smartphone awal-awal itu, ya, ada dari produksinya itu mereknya SPC. Pak Wiran pernah beli itu, ya, namanya SPC, tapi bukan itu SPC itu boleh dibilang hanya pakai nama aja, ya, tapi itu bukan dari IBM. There are some functions of smartphones, ya, ada beberapa fungsi smartphone. People can access the internet, orang bisa mengakses internet with a web browser, dengan browser internet, web browser. They can also send and receive email, bisa mengirim dan menerima email, and of course with internet, dan tentu saja dengan internet. People can use smartphones to manage appointments in a calendar. Orang bisa menggunakan smartphone untuk mengatur janji-janji di kalender. They may play music, videos, and games. Mereka bisa memainkan musik, video, dan games. Most
interesting ya, yang paling menarik, fungsi yang paling menarik bahwa orang bisa mendownload untuk aplikasi yang lain yang tidak ada di smartphone itu. Nah ini itu menariknya itu. Jadi smartphone itu tidak tidak ada di HP-nya, itu bisa di download. Terus there are many smartphone apps that provide additional services. Ya, ada banyak aplikasi smartphone yang memberikan pelayanan seperti listening to streaming music, mendengarkan musik ya, yang streaming itu online ya. Viewing public transit schedules, melihat jadwal kendaraan umum. Or using the smartphone as a flashlight, atau menggunakan smartphone sebagai center and magnifying glass, dan kaca pembesar. Ya, itu kan bisa ya. Many apps provide an alternative to using a web browser for a particular web service. Banyak aplikasi memberikan alternatif dengan menggunakan web browser untuk pelayanan web tertentu. The apps is designed for the smaller screen mobile device. Aplikasi itu didesain untuk perangkat HP layarnya yang lebih kecil ya, smaller screen itu. And is easier to use than a web browser on a mobile phone, dan lebih mudah digunakan daripada browser web di HP. For example, contohnya, all the major social networking services provide mobile apps. Ya. Banyak contohnya, pelayanan network sosial yang besar memberikan atau menyediakan mobile browser di HP. Ya. For example, ya ini. Smartphone also have a number of additional capabilities beyond what is available on a computer. Smartphone juga memberikan beberapa kemampuan tambahan ya, beyond itu di atas yang tersedia di komputer. Bahkan di smartphone itu bisa lebih canggih sekarang ini. Ya, semakin canggih, semakin baru, semakin canggih. These are available on a mobile device. These are valuable on a mobile device. Ini sangat berharga di perangkat HP. And allow the users, dan mengizinkan para penggunanya to detect their location, untuk mendeteksi lokasi mereka. Show it on a map, menunjukkan di map. And locate nearby services, dan mencari lokasi pelayanan, mencari lokasi terdekat ya, such as taxis and restaurant ya, seperti taksi dan restoran ya. Kalau kamu pakai Gojek, aplikasi itu kan ada ya, untuk restoran terdekat, atau mungkin pelayanan antar jemput yang terdekat itu kan ya. Lanjut, the users, penggunanya, also can use a built-in camera, menggunakan kamera yang tertanam built-in, to take pictures, untuk memfoto, that can be stored, dan bisa disimpan, on the phone, di telepon, or sent to other people, or posted on social media, atau dikirim di orang lain, atau mengepostkan di media sosial. A smartphone is basically a computer that has special input. Smartphone itu secara dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki special input. Jadi input yang khusus, and output devices, dan memiliki alat input dan output yang spesial, and corresponding software,
dan software yang corresponding itu yang kompatibel ya, software yang sesuai. That together provide the smartphone capabilities, yang bersama-sama memberikan kemampuan smartphone. Smartphone manufacturers para pembuat atau pabrik smartphone generally make only a small number of the hardware components. Biasanya hanya membuat sejumlah kecil komponen hardware-nya that go into a phone, yang masuk ke dalam telepon. Ya. Smartphone generally only a small number of hardware components untuk phone. Ya. Third party manufacturers provide most of the hardware including the CPU. Biasanya pembuatnya itu tidak membuat hardware-nya. Hardware itu peralatan yang di dalamnya smartphone itu, rangkaiannya ya gitu ya, rangkaiannya. Smartphones also have the network components. Smartphones have microphone components, speaker, touchscreen hardware, and cameras. Smartphone memiliki komponen mikrofon, speaker, layar sentuh, dan kamera. Smartphone also have the network components. Smartphone juga memiliki komponen jaringan. The cell phone, Wi-Fi, Bluetooth, and GPS component provide access to different data communication networks. Memberikan akses ke data yang berbeda, jaringan komunikasi, jaringan data komunikasi yang berbeda. They all use the radio signals. Mereka sama menggunakan sinyal radio. There is no interference, tidak ada perbedaan between them, di antara mereka, because they all use different radio frequencies, karena mereka semua menggunakan frekuensi radio yang berbeda. They are set by standards and regulation, yang diatur oleh standar dan regulasi. While shown as separate logical components, they generally share radio hardware. Sedangkan ketika ditunjukkan sebagai atau karena ini ya bisa ya ditunjukkan sebagai komponen logis yang berbeda, they generally share radio hardware. Biasanya mereka membagi hardware radio. In fact, faktanya some more recent advanced hardware support cell, Wi-Fi, Bluetooth, and GPS on single chip that includes its own CPU. Faktanya, maksudnya tadi kan spare part-nya berbeda-beda ya bagiannya, tapi faktanya yang terbaru, hardware yang terbaru mendukung sel, yaitu tempat untuk chip HP-nya, itu chip nomor, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS pada single chip yang termasuk dalam CPU-nya. Single chip ini sejenis IC ya, chipnya. Smartphone have operating system such as iOS and Android. Smartphone memiliki operating system yaitu iOS dan Android. iOS itu kalau di Apple ya. Cellular phones are wireless and use radio. Telepon seluler wireless, tidak itu tanpa kabel dan menggunakan radio. Fundamentalis, secara mendasar, a cellular phone communicates with the nearest cell phone tower using radio signals. Telepon HP itu berkomunikasi dengan tower cell phone terdekat yang menggunakan sinyal radio itu. Jadi dimanapun itu menggunakan tower ya yang terdekat, dan makanya ada banyak tower sekarang itu tujuannya untuk meluaskan, mencapai itu tadi jaringannya biar bisa dipakai di situ HP-nya. The radio equipment in the tower towards the cell phone signal to mobile switch, which has connections to regular phone network for voice calls,
and to the internet for data. Ya. Perangkat radio di tower melanjutkan sinyal HP to a mobile switch ke switch bergerak. Ini mobile switch ya, ini ya, ini istilah alatnya ya, yang di tower itu, yang memiliki koneksi ke jaringan telepon reguler untuk telepon dan untuk data internet. Smartphone may need to transmit data over the internet. Smartphone mungkin butuh mentransmisikan data lewat internet from a web browser, dari browser web, mail yaitu email, social networking untuk sosmed, and or any of the many other apps atau aplikasi lainnya that use the internet, yang menggunakan internet. Smartphones have two ways to transmit data. Smartphone memiliki dua cara untuk mentransmisikan data. By using the cell phone network, menggunakan jaringan cellphone atau menggunakan wifi connection, ya, menggunakan koneksi wifi. Transmitting data over the cell phone network is generally an additional cost to the basic mobile phone voice and text message service. So smartphones will generally attempt to use a wifi connection first and only use the cell network if wifi is not available. Mentransmitkan data menggunakan jaringan telepon biasanya memerlukan biaya tambahan ke basic mobile voice and text message service, ya, untuk pelayanan telepon dan SMS biasa, ya, basic dasar. Sehingga smartphone biasanya umumnya biasanya attempt to use, berusaha menggunakan koneksi wifi, ya, pertama kali, and only use, dan hanya menggunakan cell network, menggunakan jaringan HP jika wifi tidak tersedia. Using cellular data may be disabled by default in the phone and user may have to turn it on before it can be used. Menggunakan data seluler mungkin disable, ya, tidak diaktifkan by default. Default itu setelan pabrik, ya, secara dasarnya, setelan awal di telepon, dan users, pengguna, may have to turn it on, mungkin harus menghidupkannya sebelum bisa dipakai. Itu. It is a fourth generation technology. Sekarang itu teknologi 4G, ya, called LTE, long term evolution, yaitu LTE. Jadi LTE, kalau kamu lihat di HP ada LTE, ya, ini istilahnya LTE. Some key improvement in LTE over earlier generation are more optimal use of the radio frequency and increase speed for data, typically 4 times faster than 3G for accessing the internet. Kunci pengembangan dari LTE itu dari generasi sebelumnya adalah penggunaan lebih optimal dari frekuensi radio dan peningkatan kecepatan data, typically pada dasarnya itu 4 kali atau biasanya 4 kali lebih cepat dari 3G untuk mengakses internet. When the user turn on your cell phone, ketika pengguna menghidupkan cellphone Anda, itu identity information from the SIM card, yaitu cellphone itu membaca informasi identitas dari SIM card. SIM card itu subscriber identify module, ya, yang kartu HP-mu itu inside your phone, di dalam HP-mu. This card has information that was stored by their cell phone provider. Kartu ini punya informasi yang disimpan oleh provider HP, provider kartu HP itu, and provides the identity code, dan memberikan kode identitas of their cellular network, dari jaringan seluler mereka, their account number, nomor akun mereka, dan their cell phone number, dan telepon mereka. Jadi ini kalau misalnya ada kurang jelas silahkan tanya di WA, dan
dicatat ya. Ya, ini belum selesai ya, belum selesai. Nah, setelah itu anak-anak ini ada find the meaning of the words ya. Use your dictionary. Jadi caranya kita belajar itu ada kosakata baru, kita harus ini membaca dengan keras dan memahami artinya. Oke, repeat after me, tirukan Pak Wirawan. Breathe. Ya. N itu noun, V itu verb, kata kerja, noun itu kata benda, adv itu adverb, itu keterangan. Breathe, ayo tuliskan dulu. Magnifying glass, detect, correspond, interference, fundamentally, transmit, attempt, disable, default. Nah, itu cara bacanya. Sekarang artinya coba ini ada breathe. Nah, breathe itu apa anak-anak? Breathe. Ya, breathe. Ayo, jawabannya breathe itu jenis. Tadi sudah ya. Magnifying glass itu kaca pembesar. Detect itu mendeteksi. Detect itu mendeteksi. Correspond itu menyerupai atau apa itu sesuai atau menurut ya, menyerupai. Interference gangguan. Fundamentally pada dasarnya. Transmit itu mengirimkan. Attempt mencoba, berusaha. Disable menonaktifkan. Default itu standar atau setelan pabrik ya. Default itu standar. Oke, itu ada 5 soal. Nah, what is the definition of smartphone? Apa penjelasan atau definisi dari smartphone? Number 2, what are the functions of smartphone? Apa fungsi dari smartphone? Number 3, what do you know about smartphone apps? Apa yang kamu tahu tentang aplikasi smartphone? Number 4, what is the main idea of fourth paragraph? Apa ide pokok dari paragraf 4? Yang 5, according to your opinion, what happens if there is no smartphone? Menurut pendapatmu, apa yang terjadi jika tidak ada smartphone? Nah, ini anak-anak silakan kalian jawab ya. Silakan kalian jawab di buku tulis kalian atau di buku kalian, sambil halaman ini, halaman buku yang kalian jelaskan tadi, halaman berapa tadi itu. Ya, mulai dari ini kan sama halaman samping baliknya itu kalian foto ya, foto nanti dikirim ke ini dikirim ke Google Classroom ya, sebagaimana link yang sudah saya berikan itu di Google Classroom. Oke, jangan tanya paling lambat kapan ya, secepatnya segera kirim. Oke, see you. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.